your love. Look is too trivial for you now. Oh, my life is falling apart. Maybe no one will notice if I disappear, but I'll pray for you all the time. If I could be by your side, I'll give you all my life, my seasons. I'll be pushing up daisies and bring all the chances to heal, but I'll pray for you all the time. If I could be by your side, I'll give you all my life, my seasons. By your side, I'll be your seasons. Oke, hari ini kita bersama narasumber pertama kita dengan siapa? Sahal. Sahal. Masuk tahun berapa? Gua kuliah di UNAS Ilmu Politik 2019. Berarti lulus tepat waktu banget. Tepat waktu di waktu yang tepat dan cepat. Oke, 2019 kan kena transisi ya? Dia offline dapat setahun, terus habis itu kena pandemi, tiba-tiba pas masuk lagi, tiba-tiba skripsi. Itu gimana tuh? Iya, jadi angkatan 2019 ya terutama itu cukup transisinya cukup kaget juga loh. Yang tadinya masuk onset semester 1, tiba-tiba lu harus belajar secara mandiri di rumah via online dan tiba-tiba lu harus nyusun skripsi di mana itu merupakan akhir ya dari jadi mahasiswa S1. Dan itu harus penuh fokus dan support satu sama lain sih biar bisa nyelesain itu semua. Tapi alhamdulillahnya dari sebagian besar anak ilmu politik ada 34 yang akhirnya lulus 3,5 tahun dan itu satu pencapaian yang luar biasa buat angkatan 2019. Semoga buat angkatan-angkatan berikutnya tetap semangat, terutama 19 yang masih ada di kampus, terus anak 20 yang dikit lagi bakal nyelesain masa kuliahnya, skripsi, dan 21 juga tetap semangat. Mungkin itu aja sih. Oke. Halo Kak, dengan siapa? Dengan Fiona, Sebagai angkatan berapa? 2019. 2019. Kakak kan angkatan 2019, berarti kakak udah mengalami kuliah setahun, setelah itu pandemi. Nah, setelah pandemi selesai tiba-tiba pas offline lagi udah skripsi. Itu gimana tuh? Sebenarnya nggak nyangka ya, karena waktu awal offline itu kan kita masih maba, terus tiba-tiba dari semester 2 sampai semester 6 itu online gitu. Dan semester 7 pas skripsi udah offline tuh rasanya kayak tiba-tiba aja kok udah skripsi aja nih gitu. Jadi kayak nggak berasa aja gitu, pas online tuh nggak berasa. Oke, saya lihat nih kakak pakai selendang lulusan terbaik prodi IP. Bagaimana sih perasaan kakak udah dapat predikat kayak gini? Yang pasti senang dan bangga. Akhirnya kerja keras selama ini itu membuahkan hasil yang baik. Terus pesan buat angkatan-angkatan bawahnya gimana? Pesannya semangat belajar, yang pasti cari pengalaman dan cari sesuatu hal yang bisa bikin kalian itu semakin meningkatkan skill dan kemampuan. Masa kuliah ini pokoknya jangan disia-siain gitu. Halo Kak, dengan siapa? Dengan Intan. Kak Intan angkatan berapa? 2019. Pertanyaan saya sama nih. Kan kalau 2019 itu
baru ngerasain offline selama setahun kan. Abis itu kena pandemi, setelah pandemi selesai, pas masuk tiba-tiba langsung skripsi, itu gimana Kak? Sebenarnya tergantung adaptasinya aja sih, dan yang penting kalau menurut saya selama kuliah kita harus ada punya tujuan hidup. Ada plan A, plan B, plan A-nya itu ada fokus utama kita sama kuliah, terus plan B-nya itu nauzubillah min dzalik, misalkan plan A kitanya itu nggak terjadi gitu. Nah, selama pandemi juga bukan menjadi halangan juga sih untuk belajar gitu. Selama di rumah aja tuh kita bisa nge-explore kayak materi-materi di luar daripada yang kita dapetin selama di kampus kayak gitu kalau menurut saya sih. Oke, pesan Kak Intan nih buat mahasiswa yang baru nih, yang masih lama lah menempuh di kampus ini, itu gimana? Skripsi nggak menyeramkan itu, sumpah, serius. Mungkin kalau menurut saya selama skripsi itu yang susah adalah cari narasumbernya. Kalau isinya dan lain-lain insya Allah gampang. Yang penting tuh nggak usah sempurna aja, kan kita masih sarjana kan. Yang penting tuh selesai aja, dan yang udah nggak usah takut lah, nggak usah terlalu banyak stres gitu. Halo Bang, dengan siapa? Fikri, Angkatan berapa? 2019. Di 2019 itu kan Abang nih merasakan 1 tahun kuliah offline, setelah itu pandemi, terus abis pandemi masuk-masuk langsung nyusun skripsi. Nah, menurut Abang gimana tuh? Itu bagian dari proses ya. Awal masuk kuliah tatap muka, lalu dihadapkan dengan situasi pandemi yang kita nggak tahu sama sekali. Tapi itu jadi bagian dari pengalaman kita sih, dan nggak ada pengaruh signifikan, cuma paling berpengaruh di nilai biasanya. Itu membantu banget di nilai. Tapi untuk penelitian skripsi udah nggak pandemi, jadi alhamdulillah lancar sih. Kesan dan pesan Abang selama di UNAS apa nih yang menarik, dan pesan buat angkatan bawah apa juga nih? Kesan dan pesan ya, selama kuliah di UNAS sih banyak banget sih pengalaman, dan susah banget momen-momen yang sulit dilupakan. Apalagi waktu kita pengabdian masyarakat, terutama mulai dari 2019 dan 2022 saya mengikuti betul tuh acara tersebut. Itu sangat seru banget sih. Jadi momen kekeluargaan di ilmu politik sangat tinggi sekali, sangat solid seperti itu sih. Dan mungkin untuk pesannya ya, kebetulan saya juga pernah mengurus dan bagian dari pengurus himpunan mahasiswa jurusan ilmu politik sebagai ketua. Saya titip pesan sih kepada adik-adik ilmu politik untuk jangan takut berorganisasi gitu. Selama kalian berkuliah dan berorganisasi, saya yakin kalian punya value tersendiri, terutama untuk meningkatkan branding kalian sebagai mahasiswa ilmu politik. Itu aja sih pesannya. Halo Bang, dengan siapa? Dengan Bayu, Oke Bang Bayu, angkatan berapa? angkatan ilmu politik 2019. Oh, Ilmu Politik 2019, berarti kelima narasumber kita ini dari angkatan 2019 juga ya teman-teman. Kesan Abang kuliah di ilmu politik, secara Abang kan angkatan 2019 itu pernah kuliah offline setahun, abis itu kena pandemi, setelah selesai pandemi tiba-tiba langsung nyusun skripsi nih pas offline lagi. Gimana tuh? Tentu banyak dinamikanya ya, dari mulai perkuliahan ataupun dari mulai pertemanan juga. Banyak sekali pembelajaran diambil dari sisi UNAS ini. Tentu yang kita tahu juga di angkatan saya ini sendiri kan juga masa peralihan ya, dari yang tadinya onsite terus jadi ke daring gitu. Tentu banyak sekali hal-hal yang mesti dievaluasi lagi lah buat kampus ini untuk menambah efisien atau efektif dalam hal pembelajarannya gitu sih. Oh itu, oke. Terus pesan Abang nih buat adik-adiknya gimana nih? Ya tentu kalau buat adik-adik yang udah pasti satu, semangat buat kuliahnya. Yang penting jangan males juga buat pembelajarannya. Banyak kok yang bisa diambil dari UNAS ini sendiri, mulai dari dosen-dosen yang ramah, terus juga dari pertemanan yang nggak pernah habis, terus juga secara pembelajaran tentu sangat menarik gitu. Oke teman-teman, sekarang kita sama Ketua Program Studi Ilmu Politik dan Sekretaris Program Studi Ilmu Politik dengan Ibu Siti Sadiatun Nikmah yang terkenal itu. dengan Bapak Rahmat Sufajar, dosen yang paling kalem dengan mahasiswa baru. Oke, di sini saya akan menanyakan bagaimana sih kesan dan pesan Ibu Siti nih. Pertama Ibu Siti dulu ya Pak, terhadap angkatan 2019 nih, selama Ibu ngajar 2019. Dan pesan untuk 2019 itu apa sih? Angkatan 2019 itu angkatan yang paling tangguh saya lihat. Punya punya keingintahuan yang besar, kritis, kemudian juga yang agak lain dari yang lainnya adalah kemauannya yang besar juga ditunjukkan dengan mereka berkegiatan juga dengan effort yang sangat besar gitu. Makanya hasilnya juga
terlihat lebih baik dibanding dengan angkatan-angkatan sebelumnya. Itu sih kalau pandangan saya tentang angkatan 2019. Kalau untuk pesan ke depannya untuk 2019? 2019 kalian harus mengasah soft skill terutama, karena apa yang didapat dari kampus itu pembelajaran dari kampus itu tidak pernah cukup untuk kalian bisa bertahan hidup dan untuk menjadi sukses. Sekali lagi soft skill dan jadi orang baik yang bermanfaat bagi banyak orang, itu aja. Oke, terima kasih Bu Tisi. Sekarang kita ke Pak Fajar. Pertanyaan saya masih sama, kesan Bapak selama Bapak mengajar 2019 itu gimana? Angkatan 2019 mungkin bisa dikatakan angkatan yang awalnya saya sangat skeptis, Ibu, dengan angkatan 19, tapi mereka akhirnya membuktikan mereka bisa jadi sesuatu. Karena angkatan 19 itu juga banyak hal-hal dan program-program baru yang akhirnya bisa running. Sesuatu yang belum pernah mungkin atau sempat vakum di prodi akhirnya bisa running lagi. Terus angkatan 19 ini juga unik. Keunikan dari mereka yang paling mencolok adalah kekompakannya yang sangat luar biasa di 2019 itu. Jadi mereka tuh hebat bukan secara personal. Personalnya sudah hebat, ditambah dengan kekompakan mereka jadi luar biasa jadi. Oke, baik. Sekarang pesan Bapak untuk 2019 ke depannya harus kayak gimana nih? Mahasiswa ilmu politik, ini tahun politik seperti yang dibilang Kak Via, fokus dengan apa cita-cita kalian. Ini tahun politik, manfaatkan betul momentum ini untuk memulai membangun jalan menuju cita-cita kalian sesuai bidang kalian. Manfaatkan tahun ini dan tahun depan, dan satu kuncinya jaga terus komunikasi dan persaudaraan dengan teman-teman kalian, dan juga jangan lupa dengan dosen-dosen yang baik ini. Oke, terima kasih kepada Kak Prodi Nasib Prodi kita Bang Fajar dan Ibu Siti. Oke, terima kasih banyak Ibu. Makasih ya. Pak, sebelum kita tutup, kita mau ngasih jargon ilmu politik. Ilmu politik, mantap berkelas, cerdas bermoral. Mantap berkelas, cerdas bermoral.